siang, memang jam-jam rawan. Tapi sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, kita coba melakukan sedikit pergerakan badan ya, sehingga rasa ngantuk kita, rasa letih kita, rasa lesu kita bisa memaksimalkan pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan berdiri semuanya. Yuk. Nah, ada yang bisa memimpin? Reza, oke Reza. Ayo kita pimpin Reza di sini. Lakukan es break. Oke, silakan semuanya duduk. Kenapa kita harus konsentrasi? Kenapa kita harus konsentrasi? Agar maksimal belajarnya. Agar maksimal cara belajar kita. Nah, kalau kita tidak konsentrasi, bagaimana kita mempelajari kegiatan hari ini itu dengan senang ya, dengan santai gitu ya. Oke. Sebelum kalian juga masuk ke pembelajaran, kalian akan melakukan absensi dulu ya. Dito ada. Hadir. Ahmad Fauzan. Hadir, Pak. Arini. Dai. Hadir, Pak. Dwi Istiqomah. Nah, sebelum Pak Alek masuk juga kepada pembelajaran, Pak Alek ingin tanya, siapa yang ingat materi di pertemuan sebelumnya? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, coba sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Selera masyarakat. Selera masyarakat. Harga. Pendapatan. Apa lagi? Selera konsumen. Terus? Ya, itu bagus sekali. Apalagi yang kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya? Ya, hukum permintaan. Gimana bunyi hukum permintaan? Pak, Ya, Pak Yu. jika harga barang naik, jumlah barang yang terjual semakin sedikit. Jumlah barang yang diminta ya. Ya. Terus? Jika harga barang menurun, jumlah yang diminta semakin banyak. Bagus. Oke. Jadi itu adalah materi yang kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya pun juga Pak Alex sudah membagikan kelompok. Ya, kemarin. Nah, kemarin kalian sudah melakukan pendalaman materi tentang materi itu. Terus kalian juga membahas bersama tentang materi tersebut, membahas juga dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita masih sama ya, masih sama dengan minggu kemarin, yakni peserta didik dapat menjelaskan pengertian permintaan, menjelaskan hukum permintaan, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi nanti Pak Alek harapkan dari pertemuan kita hari ini, dari proses pembelajaran kita hari ini, kita mendapatkan kalian dapat melakukan hal-hal tersebut. Ya, kalian dapat menjelaskan pengertian permintaan, menjelaskan hukum permintaan, terus juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beserta alasan-alasannya. Itu ya. Nah, oke. Karena minggu kemarin Pak Alex sudah membuat kelompok, maka sekarang silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yo, cepat.
mendukung ya. Oke. Sekarang Pak Alek akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompok yang kemarin. Oke. Nah, di LKPD itu kemarin kalian sudah mempelajari ya, mendalami tentang materi tentang permintaan. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan tentang materi permintaan tersebut. Nah, Pak Alex sudah mengirimkan di link HP kalian ya, di link grup kita tentang suatu permasalahan yang terjadi ya, permasalahan yang biasa terjadi dan kita hadapi akhir-akhir ini tentang permintaan itu ya. Silakan kalian pecahkan bersama tentang hal-hal tersebut. Nah, nanti Pak Alek harapkan ya, Pak Alek harapkan dari apa yang kalian amati tentang link tersebut. Nah, jadi berikan analisis mengenai permintaan yang kalian pahami. Nah, ini di sini ada satu permasalahan ya di sini. Ini link ini yang Pak Alex sebarkan atau share di grup kita itu. Nah, yang kedua, kalian dapat mengasumsikan permintaan tersebut serta menganalisis keterkaitan antara asumsi tersebut. Permasalahan yang paling terjadi itu. Jadi kalau kalian tidak memahami materi terlebih dahulu, kalian sulit nanti untuk melakukan itu. Harga. Nah, jadi harga itu berpengaruh nggak terhadap permintaan kita, terhadap permintaan kalian, terhadap barang kalian. Terus harga barang substitusi itu juga dapat menggantikan atau bagaimana gitu. Misal kalau harga beras itu mahal, ya kalau harga beras itu mahal, terus kalian tidak bisa atau tidak sanggup untuk membeli beras itu. Nah, jadi barang apa yang harus menjadi pengganti beras itu? Kan kita bisa membeli beras jagung, kita bisa membeli gandum. Gandum sama beras mana mahal ya? Lebih mahal gandum ya. Nah, atau sagu gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau di daerah kita kan makanan pokoknya itu adalah memang nasi ya. Minimal kita tidak bisa dengan yang makanan sagu. Kita harus mampu atau makan dengan makanan yang berserat tinggi. Ya. Lalu nanti Pak Alek nilai ya. Nanti Pak Alek akan menilai
kerja kelompok dan kerja individu. Jadi kerja kelompok itu bagaimana kalian berkolaborasi di dalam kelompok tersebut, keaktifan kalian. Ya, terus kalau yang penilaian individu bagaimana nanti kalian ketika menyampaikan di depan itu. Jadi masing-masing individu harus mempresentasikan gitu ya secara bergantian. Oke, waktunya habis ya untuk kalian sekarang mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke. Silakan kepada kelompok berapa dulu ini yang siap? Kelompok 2 ya. Belum. Kelompok berapa yang siap? Siap maju. Kelompok 3. Siap? Dimulai dari pengertian dari permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Terdapat juga hukum permintaan. Hukum permintaan ini adalah yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka permintaan akan turun, dan juga sebaliknya. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang ketiga, permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli, namun belum terjadi transaksi. Yang keempat, permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Dan kelima, permintaan berdasarkan undangan. Baik, nomor 3 ya, silakan maju. Oke, silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Yang lain silakan didengarkan, dipahami. Ya, jika ada pertanyaan silakan dijawab. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harga dapat mempengaruhi? Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Juliana dari kelompok 4. Yang bertanya kepada kelompok 2, bagaimana harga dapat mempengaruhi permintaan? Ya baik, apabila harga suatu barang semakin murah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Tentunya yang bertanya, jika tidak ada yang bertanya, maka kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian diskusi kalian sangat luar biasa ya. Namun ada beberapa hal yang perlu Pak koreksi. Ya, jadi dari masing-masing kelompok ya, jika kalian melakukan diskusi, ketika di akhir diskusi itu harus ada refleksi. Ya, harus ada refleksi. Jadi misal kelompok 1 ya, kelompok 1 sudah menyampaikan materinya, terus juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya ya. Jadi di akhir kalian akan menutup diskusi. Alangkah lebih baiknya bahwasanya dari hasil diskusi yang dilakukan hari ini adalah apa hasilnya. Jadi dari pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2 dapat kami simpulkan bahwasanya permintaan adalah ini itu gitu ya. Itu yang harus kalian tambah ya ketika kalian nantinya melakukan diskusi kembali ya. Sebuah penguatan tentang materi permintaan dan penawaran. Nah, Pak Alek yakin kalian sudah membaca dengan cermat, kalian sudah memahami dengan benar dan dengan tepat tentang materi permintaan. Namun
perlu Pak Alek tambahkan di sini ya. Tadi ada salah satu teman kalian. Nah, dari definisi permintaan itu sendiri benar sekali ya. Jadi permintaan itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh setiap konsumen sehingga konsumen itu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itu yang dapat Pak Alek kuatkan sama kalian tentang arti permintaan. Nah, di sini permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ini merupakan pengertian dari permintaan. Nah, dulu dari hasil kalian diskusi, dari materi yang kalian pahami, adakah yang kalian tanyakan dulu? Tidak ada ya. Cukup paham ya dengan materi permintaan ya. Oke. Nah, sebagai tes di awal, sebagai tes, Pak Alek di sini mempunyai asesmen tes ya. Tes asesmen tentang tentang materi permintaan. Coba silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Langsung ditulis jawabannya saja. Nomor 1. Ini kunci jawabannya. Dwi Istiqomah berapa? 70. Berarti kurang ya nilainya ya. Istiqomah ya, nanti remedi ya. Imnasul Wanita 90. Listia. Sekarang silahkan buka grup kalian ya. Pak Alek akan mengirimkan link Padlet ke kalian untuk refleksi hari ini. Ya, Talisa sudah, Lutfia juga sudah. Hari ini tadi di dalam kalian berkelompok sudah bagus ya dibandingkan dengan pertemuan kemarin. Karena pertemuan kemarin masih ada saja Wahyu yang mengganggu temannya. Kalau sekarang kalian duduknya dengan rapi, terus mengerjakan kelompoknya berkolaborasi juga sudah baik. Minggu depan kita akan membahas tentang penawaran ya, materi tentang penawaran. Nah, jadi kalian di rumah boleh atau silahkan kalian mempelajari tentang penawaran. Ya. Baik, untuk menutup perjumpaan kita di hari ini, pembelajaran di hari ini, silahkan Mila untuk menutup dengan kegiatan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kalian dan untuk masa depan kalian. Amin. Dan materi yang dapat Pak Alek sampaikan hari ini dan untuk yang saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.